Baik, selanjutnya, perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan ini terjadi tanpa adanya perkawinan dan pada umumnya perkembangbiakan ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah yang dimaksud yaitu hewan yang memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Adapun ada 3 cara perkembangan vegetatif ini, yaitu yang pertama tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga membelah diri. Yang pertama tadi yaitu tunas. Tunas terbentuk dari dinding induk yang menonjol. Tunas ini dapat tumbuh membesar, setelah itu dia memisahkan diri dari induknya. Selanjutnya, tunas tumbuh menjadi individu baru. Sebagai contohnya yaitu adalah hidra. Pada tubuh hidra terdapat lengan-lengan yang berfungsi sebagai alat pemangsa. Yang kedua yaitu membelah diri. Membelah diri terjadi pada protozoa. Protozoa tergolong hewan yang bersel satu, contohnya amoeba dan prasetyum. Hewan protozoa hanya dapat dilihat melalui mikroskop karena bentuknya yang sangat kecil. Kemudian pembelahan pertama yaitu terjadi pada inti sel, kemudian bagian tubuh lain membelah. Pembelahan ini menghasilkan 2 sel yang sama, setiap sel hasil pembelahan menjadi individu baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan secara vegetatif dengan pemisahan atau memutuskan bagian tubuh. Contohnya yaitu cacing planaria memiliki sejenis dengan cacing pipih yang memiliki regenerasi sangat tinggi. Cacing planaria mudah dijumpai di kolam atau sungai. Jika cacing dipotong menjadi 2 bagian, maka bagian yang dipotong itu akan menjadi individu baru. Sebagai contoh lainnya, ada juga tumbuhan laut yang dapat berkembangbiakannya secara fragmentasi, yaitu bintang laut. Bila bintang laut dibelah menjadi 2, maka bagiannya akan menjadi individu baru. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tumbuhan berkembang biak secara generatif artinya berkembang biak dengan cara menanam biji yang sudah tua atau pembiakan yang didahului dengan perkawinan atau penyerbukan. Bagian-bagian bunga. Bunga merupakan alat perkembangan pada tumbuhan secara generatif. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga, bunga digolongkan menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Berikut ini bagian bunga, yaitu ada tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari dan putik. Penyerbukan dan pertumbuhan. Penyerbukan dan pembuahan. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga merupakan organ tumbuhan yang akan menjadi buah. Di dalam buah akan tumbuh biji. Di dalam biji inilah akan terdapat calon tumbuhan baru, yaitu lembaga. Buah biji dan lembaga akan terbentuk setelah terjadi peristiwa penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan merupakan proses jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik yang terjadi pada bunga dari tumbuhan. Penyerbukan juga disebut dengan polinasi. Penyerbukan merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada 4 macam penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri, autogami, penyerbukan tetangga, getonogami, penyerbukan silang, alogami, dan penyerbukan bastar, hibridogami. Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Secara umum, perkembangbiakan secara kawin disebut dengan perkembangbiakan generatif.
Sedangkan perkembangbiakan secara tak kawin disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum dengan sperma yang berbentuk zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi berdasarkan pertumbuhannya. Hewan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu salah satunya bertelur. Perkembangbiakan dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Hewan ovipar akan mengeluarkan telur dari tubuhnya dan di dalam telur tersebut terdapat embrio. Adapun ciri-ciri hewan ovipar. Yang pertama, mengerami telurnya. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang keempat, tidak menyusui anaknya. Lalu terdapat contoh hewan bertelur berdasarkan kelompoknya, yaitu pertama kelompok unggas seperti ayam, itik, angsa, dan burung. Contoh perkembangbiakannya yaitu setelah sang induk bertelur, kemudian induk mengerami telurnya dalam beberapa waktu dan telur tersebut akan menetas menjadi hewan kecil seperti anak ayam, anak itik, dan anak burung. Lalu yang kedua kelompok ikan, yaitu seperti ikan mas, ikan lele, dan ikan nila. Contoh perkembangbiakannya yaitu induk ikan mengeluarkan telurnya dalam jumlah banyak setelah dibuahi sperma, maka akan menetas dan menjadi anak ikan atau embiro, lalu menjadi ikan remaja dan akan berubah menjadi ikan dewasa. Lalu yang ketiga, terdapat kelompok reptil seperti ular, cicak, kadal, tokek, bunglon, biawak, kura-kura, dan buaya. Lalu cara perkembangbiakan reptil ini melalui proses perkawinan, induk betina dan induk jantan. Setelah itu akan menjadi telur anak reptil yang masih kecil dan lambat laun menjadi reptil yang dewasa. Lalu terdapat kelompok amfibi, contohnya katak. Hewan ini menarik pasangannya dalam berbagai macam cara. Contohnya dengan bunyi suara keras katak, yaitu adalah panggilan suara dari perkawinan antara katak betina dan katak jantan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif artinya berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu dengan cara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Baiklah, saya Novaria yang akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif alami yang tidak melibatkan bantuan manusia tetapi menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara membelah diri, dengan cara spora, dengan cara akar tinggal, dengan cara umbi lapis, dengan cara umbi batang, umbi akar, dengan cara geragi, dan dengan cara tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara akar tinggal. Batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal atau akar rimpang atau akar tongkat. Nama lain akar tinggal ialah rimpang atau rizoma. Akar tinggal terdiri atas ruas-ruas. Bagian buku-buku ruas merupakan tempat munculnya tunas. Tunas itu yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Baiklah, seperti yang sudah saya observasi sekarang ini, pengamatan tumbuhan lengkuas atau nama latin Alpina galanga sekitar tanggal 17 Mei 2021 pada hari Senin, lokasi yang saya observasi di belakang rumah, lokasi pengambilan daerah Tulang Luang Barat. Kemudian, lengkuas yang berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tunggal tumbuhan lengkuas biasanya juga dipakai untuk bumbu-bumbu masakan. Batang lengkuas menjalar di dalam permukaan tanah. Kemudian, lengkuas juga memiliki ketiak daun yang bisa tumbuh tunas. Pada lembaran daun lengkuas itu dinamakan labina dan pada batang daun lengkuas itu dinamakan petiolus. Setiap ruas batang lengkuas yang saya observasi bisa tumbuh akar yang menempel di setiap ruas batang. Lengkuas. Walaupun lengkuas disebut dengan akar tinggal, tetapi sebenarnya ia memiliki ciri-ciri batang.
Kemudian, dari batang lengkuas yang menjalar di dalam tanah tersebut, nantinya tiap ruas yang ada pangkal tunas akan tumbuh individu atau lengkuas baru. Karena terbentuk lengkuas baru dari lengkuas lama, berarti itu sudah terjadi yang namanya perkembangbiakan lengkuas, dan terbentuknya tunas tidak diawali dengan fertilisasi. Berarti perkembangbiakan ini dinamakan vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Perkembangan ini dilakukan dengan cara cangkok, stek batang, stek daun, okulasi atau menempel dan merunduk. Perkembangbiakan dengan cara mencangkok, yaitu dilakukan dengan cara mengupas kulit batang, di mana bagian yang dikupas kemudian dilapisi atau ditutup dengan tanah yang subur dan kemudian dibungkus menggunakan sabut atau plastik. Selanjutnya yaitu menumbuhkan akar, yaitu akar akan tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Contohnya yaitu pada tanaman jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan lain sebagainya. Perkembangan dengan stek batang, yaitu dilakukan pada batang yang cukup tua dan mempunyai ruas. Beberapa hari sebelum disetek, batang dipotong terlebih dahulu, karena batang ini yang akan ditanam di tanah yang subur dan gembur. Akar tumbuh dari batang yang ditanam. Sepertinya contoh tanaman mawar, lavender, rosemary. Pembuatan dengan cara menempel, yaitu menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Selanjutnya yaitu adalah perkembangan vegetatif buatan, yaitu okulasi yang dilakukan melalui penempelan sepotong kulit pohon dengan mata tunas dari batang atas yang ditempelkan pada irisan batang kulit, yaitu irisan batang kulit pohon lain dari batang bawah sehingga dapat tumbuh dan bersatu menjadi individu baru. Contohnya yaitu tumbuhan jeruk nipis, kakao, dan belimbing. Adapun vegetatif buatan dengan cara menganten, yaitu menyambung batang dari dua jenis tanaman berbeda, tetapi masih dari satu keluarga yang sama atau dari tanaman yang sama. Vegetatif buatan dengan cara menganten, yaitu contohnya tanaman terong, tomat, durian, dan mangga. Adapun vegetatif buatan dengan cara merunduk, yaitu menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Contohnya yaitu tanaman merunduk yang dilakukan dengan cara membengkokkan cabang tanaman sampai menyentuh tanah, kemudian menimbun dengan tanah sehingga mengeluarkan akar baru. Selanjutnya itu vegetatif buatan dengan cara merunduk, antara lain contohnya adalah tanaman kangkung, tanaman sirih, stroberi, dan apel. Mungkin menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau ditundukkan ke dalam tanah, itu adalah cara dengan merunduk. Contoh tanamannya yaitu adalah apel, kangkung, sirih, dan stroberi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.